Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mengulang kembali kitab Ghayati wa Taqrib, atau yang sering disebut dalam istilah pesantren ataupun dayah, kitab Matan Takrib. Untuk kesempatan ini kita akan mengulang kembali tentang taharah. Semoga ulangan ini menjadi manfaat bagi saya sendiri dan bagi yang baru mengaji ataupun yang ingin mengulang kembali tentang isi daripada kitab Matan Takrib. Kitabut Taharati. Kitabut Taharati bermula itu kitab taharah. Al-miyahul lati yajudu biha tathiru sab'u miyahin ma'us samai, ma'ul bahri, wa ma'ul nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul baradi. Kita artikan terlebih dahulu. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Bermula segala air allati yang diperboleh dengannya air oleh bersuci itu 7 segala air. Air yang diperbolehkan untuk bersuci secara umum ada 7 jenis air yang diperbolehkan untuk bersuci. Makna bersuci contohnya seperti air untuk mandi janabah ataupun air untuk berwudu, ini ada, ataupun juga air untuk menghilangkan najis, ini ada 7 macam air. Yang pertama sekali ma'us samai. Ma'us samai, air dari langit, artinya air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit adalah air hujan. Air hujan ini merupakan salah satu air yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Air laut sudah tentu rasanya asin. Oleh sebab itu air laut diperbolehkan untuk berwudu, untuk mandi janabah, dan untuk menghilangkan najis baik pada badan ataupun pada pakaian. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai juga merupakan salah satu air yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur ini air yang keluar daripada bumi yang terkumpul dalam satu lubang yang dinamakan dengan air sumur. Kemudian yang kelima wa ma'ul aini, yaitu air daripada mata air. Air yang keluar daripada mata air baik di gunung ataupun di tempat-tempat yang memang ada airnya keluar dengan sendirinya, maka air tersebut merupakan salah satu jenis daripada air yang diperbolehkan untuk bersuci. Yang keenam wa ma'us salji, air salju. Di daerah-daerah yang memang turun salju seperti Australia ataupun daerah-daerah yang berada di kutub utara ataupun kutub selatan. Dan apabila salju tersebut mencair, maka air salju merupakan salah satu air yang diperbolehkan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah wa ma'ul baradi, air es. Kebiasaannya turun di cuaca-cuaca ekstrim. Ma'ul baradi ini adalah air es. Ini jarang turunnya. Sesekali biasanya turun dari langit sebesar ujung jari ataupun berbentuk kerikil, batu-batu kecil. Dan air es tersebut yang turun daripada langit bisa menjadi air untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, ataupun untuk menyucikan atau menghilangkan najis baik pada badan ataupun pada pakaian.
Summa al-miyahu ala arba'ati aksamen, kemudian bermula segala air ala arba'ati aksamen. Air secara umumnya dibagikan kepada 4 pembahagian air. Ketika pemakaiannya, air ini dibagikan kepada 4 macam air. Yang pertama sekali adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhi isti'malu. Air yang suci, lagi menyucikan, lagi tiada makruh pakainya air. Pembagian yang pertama adalah air suci, dapat menyucikan dan tidak ada makruh pemakaiannya air. Wahwa ma'ul mutlaku, dan bermula ianya air suci menyucikan lagi tiada makruh pakainya air disebut ma'ul mutlaku, air mutlak. Dan yang kedua, watahirun mutahirun makruhun isti'maluhu wahwa ma'ul musyammasu. Pembagian yang kedua adalah air yang suci lagi menyucikan, lagi dimakruhkan akan pakainya air, dan bermula ianya air suci lagi menyucikan, lagi makruh pakainya air, itulah air musyammas. Arti air musyammas adalah apabila air tersebut ada di dalam bejana besi ataupun tempat penampungan air yang terbuat daripada besi ataupun logam selain daripada logam emas dan perak, baik itu tembaga, timah ataupun lainnya, dan terletak di negara-negara yang memang suhu cuacanya tinggi. Artinya, apabila air di dalam bejana tersebut terkena sinar matahari di daerah-daerah yang memang cuacanya tinggi, suhu panasnya tinggi, seperti di negeri Yaman. Dan apabila ada air di dalam bejana besi yang dipanasi oleh matahari, maka makruh memakainya air. Dan air yang suci menyucikan dan makruh pakainya air disebut dengan ma'ul musyammasu. Yang ketiga, watahirun ghairu mutahirin wahuwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Pembagian yang ketiga adalah air yang suci lagi tidak menyucikan, dan bermula ianya air suci yang tidak menyucikan, itu ma'ul musta'mal, air yang telah dipakaikan. Dan air yang berubah dengan barang yang dicampur akannya air daripada benda-benda yang suci. Ini ada 2 macam air suci yang tidak menyucikan. Yang pertama air musta'mal, air setelah kita berwudu kita tampung, itu dinamakan dengan air yang tidak menyucikan. Ataupun air yang telah berubah dengan barang yang dicampurkan daripada benda-benda suci. Contohnya seperti air yang telah dicampurkan dengan bubuk kopi misalnya, ataupun bubuk teh. Dikarenakan sudah disebut itu air kopi, maka tidak bisa digunakan untuk mutahhirin. Tetapi air tersebut suci, tetapi tidak bisa menyucikan lainnya. Pembagian yang keempat, wama'un najisun, air najis. Wahwallazi halat fihi najasatun wahwa duna kullataini au kana kullataini fataghayyara. Dan yang keempat, wama'un najisun, air najis. Apa maksud daripada air najis? Wahwallazi halat fihi najasatun wahwa duna kullataini. Bermula ianya air najis itu air allazi yang terjatuh padanya air allati oleh najasah, oleh najis. Wahwa duna kullataini, tetapi syaratnya bermula ianya air yang terjatuh padanya oleh najis itu ketiadaan 2 kulah, kullatain,
2 kullah. Secara otomatis air tersebut, bila airnya tidak ada 2 kullah, maka secara otomatis air tersebut dikategorikan menjadi air najis. Au kana kullataini fataghayyara. Kedua adalah ada ianya air yang terjatuh padanya oleh najis itu 2 kullah. Fataghayyara, maka berubah ianya air. Ataupun air yang tercampak najis ke dalamnya ada 2 kullah, bahkan melebihi. Akan tetapi air tersebut telah berubah, baik warnanya, baunya, ataupun rasanya. Bila 3 sifat tersebut berubah, maka air tersebut dikategorikan kepada air najis. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bibagdiyin takriban fil asah. Dan bermula 2 kullah itu 500 ritel bibagdiyin, dinisbahkan kepada liter negeri Baghdad, takriban fil asah, hal keadaan kurang sedikit pada pendapat yang asah.